Selamat sore, sekarang saya akan menjelaskan eh, mengenai seni dan sastra Melayu. Nama saya adalah Lydia A.S. Walawangko. Eh, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai budaya Melayu. Pengertian, pertama adalah pengertian. Seni Melayu merupakan hasil karya masyarakat Melayu yang diwujudkan dalam bentuk tari, musik, seni rupa, arsitektur, kerajinan, dan pertunjukan. Seni tidak hanya seni tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media pendidikan, dakwah, dan pelestarian budaya. Sastra Melayu adalah karya sastra yang menggunakan bahasa Melayu sebagai media penyampaian gagasan, nilai moral, sejarah, dan ajaran kehidupan. Sastra Melayu berkembang secara lisan maupun tulisan sejak masa kerajaan hingga era modern. Kemudian kita lanjutkan mengenai sejarah perkembangan seni dan sastra Melayu. Masa awal berkembangnya itu melalui tradisi lisan seperti pantun dan cerita rakyat. Masa masa Hindu Buddha berkembang seni ukir dan arsitektur kerajaan. Pada masa Islam muncul gurindam, syair, hikayat, dan seni kaligrafi. Lalu kemudian pada masa modern, seni dan sastra Melayu berkembang melalui buku, media digital, film, musik, dan pertunjukan budaya. Seni tari dan musik Melayu. Seni tari ada tari zapin, tari joget, tari persembahan, tari inai. Dan banyak lagi tari-tari budaya Melayu. Seni musiknya adalah gambus, kompang, rebana, gendang, serunai. Terus nilai yang terkandung itu adalah kebersamaan, kesopanan, religiusitas, dan penghormatan terhadap tamu. Seni rupa itu adalah seni rupa dan arsitektur Melayu. Seni rupa itu ada kain songket, tenun Melayu, ukiran kayu, motif pucuk rebung, motif bunga dan alam. Dan arsitektur Melayu itu misalnya seperti rumah panggung, atap berbentuk limas atau lipat kajang, banyak ventilasi untuk menyesuaikan iklim tropis, kemudian ornamen bermotif tumbuhan sebagai simbol keselarasan dengan alam. Maknanya itu sendiri adalah seni rupa Melayu menggambarkan keseimbangan antara keindahan, fungsi, dan nilai budaya. Kemudian ada beberapa bentuk-bentuk sastra Melayu. Yang pertama adalah pantun. Dan sering sekali kita dengar kalau misalnya pada saat ada acara-acara di wilayah Kepulauan Riau atau wilayah Melayu, itu banyak sekali orang melakukan memberikan pidato yang diawali rata-rata dengan pantun, atau bahkan juga dari awalnya mungkin pada saat MC-nya memulai acara juga diawali dengan pantun, dan biasanya juga ditutupi dengan pantun. Itu pantun itu terdiri atas 4 baris bersajak ABAB dan berisi nasihat, cinta, adat, atau humor. Kemudian ada gurindam, 2 baris setiap bait berisi petuah kehidupan. Lalu ada juga syair, 4 baris setiap bait bersajak A dan menceritakan kisah, sejarah, atau ajaran agama. Lalu ada juga hikayat, cerita prosa klasik dan mengisahkan kepahlawanan, kerajaan, atau legenda. Yang pastinya mengenai yang terjadi di wilayah daerah Melayu ini. Kemudian kita ada juga tokoh sastra Melayu. Yang pertama itulah Raja Ali Haji, yaitu penulis Gurindam 12, tokoh penting dalam pengembangan bahasa Melayu. Kedua adalah Hamzah Fansuri, yaitu penyair Sufi Melayu, dan karyanya itu banyak membahas nilai spiritual dan keagamaan. Lalu ada juga Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, yaitu pelopor sastra Melayu modern dan menggunakan gaya penulisan yang lebih realistis. Nilai-nilai dalam seni dan sastra Melayu ini ada
ada beberapa, yaitu pertama adalah moral dan etika, kedua religius, kemudian gotong royong, kesopanan, cinta tanah air, menghormati orang tua, kejujuran, dan tanggung jawab. Kemudian ada tantangan dan pelestarian dan seni Melayu yang akan kita bahas di sini, yaitu pertama adalah tantangannya berkurangnya minat generasi muda, pengaruh budaya asing, tradisi lisan mulai ditinggalkan, dan kurangnya dokumentasi karya klasik. Kemudian upaya pelestarian ini apa? Yaitu yang pertama pendidikan budaya di sekolah, festival seni Melayu, digitalisasi naskah kuno, pemanfaat media sosial dan kolaborasi seni tradisional dengan karya modern. Baik, sekian dan terima kasih. Di sini saya presentasi saya sampai di sini untuk seni dan sastra Melayu. Untuk terakhir adalah jadilah generasi kreatif yang bangga dengan budaya sendiri. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.